Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama saya, abang-abang yang sudah brewok lagi. Cepat banget gua brewok anjir. Kali ini gue tertarik untuk nge-react. Daripada gue bikin kontennya ya, baru gue bahas khusus kayak tidak terlalu penting gitu kalau gue yang bahas ya. Mending kita nge-react aja kontennya Bang Eno Bening yang ngebahas soal Frieren anime rasis. Really? Gue belum nonton konten ini, gue cuma tahu aja Bang Eno upload konten ini, tapi gue nggak nonton. Sengaja gue emang nggak nonton karena gue mikir mungkin suatu saat gue bakal bikin reactionnya. Dan ya kali ini gue bakal bikin reactionnya. Cuma sebelum gue nonton, gue mencoba menebak apa yang akan dibahas di video ini ya. Kemungkinan besar yang bakal dianggap rasis sama orang-orang yang dibahas di video ini nanti adalah perasaan bencinya Frieren ke iblis yang mutlak. Di episode berapa gitu? 8 atau 7 ya. Karena kita diliatin betapa bencinya Frieren sama iblis kan. Karena emang Frieren tahu sifat aslinya iblis tuh kayak gimana. Dan setahu gua, kayaknya itu Bang Eno cuma nonton Frieren sampai episode 3 deh. Harusnya dia tuh belum nyampe di episode yang itu tuh, rasisnya Frieren ke iblis. Nah, kira-kira dia bakal ngebahas bagian mananya tuh? Padahal Bang Eno aja belum nonton sampai situ. So, kira-kira akan seperti apa pembahasannya Eno Bening ya? Soal Frieren, kenapa banyak orang benci Frieren anime rasis? Stop nonton Frieren, karena ternyata anime ini adalah anime yang sangat-sangat rasis. Hah? Kok bisa begitu? Welcome to Podcast Radio Singham. Padahal dulu Podcast Radio Singham tuh gue sempat ngikutin kan zaman dulunya itu setengah jam, sejam. Sekarang cuma 7 menit, 8 menit. Gue kangen sama konten yang panjangnya dulu. Akhirnya anime Frieren sampai di babak dimana ia akan melawan salah satu bos besar dari para demon. Tapi setelah episode itu tayang, ternyata di Twitter banyak banget. Bos besar para demon berarti Aura dong. Berarti Bang Eno lanjut nonton dong kalau dia tahu tuh si Aura. Yang bilang kalau anime ini ternyata adalah anime yang rasis. Jadi ini bukan gue yang bilang ya, tapi mereka. I'm now finally caught up to the episode 10 of Frieren. Oh iya, episode 10. 10/10 rasis anime. Mana centang biru lagi. Inilah yang terjadi ketika centang biru bisa dibeli. Bahkan orang tolol pun bisa dapat centang biru. 10 out of 10 racist anime. Jadi akhirnya tuh dia nonton episode 10 Frieren, terus dia memberikan penilaian 10/10 anime ini adalah anime yang rasis. Sebenarnya ini bernada agak bercanda, tapi lama-lama bercandaannya ini luntur dan semakin terlihat kayak orang. Nah, ini yang gue maksud pas gue bahas konten natif isekai pribumi. Awalnya mungkin bercanda, tapi lama-kelamaan bisa aja malah dianggap serius sama orang yang tidak tahu konteks. Kayak gini nih, ini yang gue bahas di bagian akhir konten isekai pribumi tuh. Bisa aja terjadi perubahan makna, pergeseran makna, sampai orang mengira kalau ya isekai itu genre utama, fantasi itu bawaannya isekai gitu. Orang protes. Frieren said 1,000 years to be racist toward. Ini lucu anjir. Frieren berlatih 1000 tahun untuk menjadi rasis. Ternyata kalau mau rasis tuh ada art training ya. Ada training artnya Pak untuk jadi rasis. Anda rasis? Sudah latihan berapa tahun? Ya. Oke. Ternyata ya ada latihannya Pak untuk menjadi rasis. Lu rasis berapa tahun? Kalau baru setahun kalah sama Frieren, 1000 tahun bro. Demons. Frieren berlatih 1000 tahun cuman buat jadi seseorang yang rasis terhadap demon. Ya. Terus, top 4 fastest races of the fall anime season. 4 rasis yang tercepat nge-reveal dirinya rasis pada anime season ini. Damn, why my... Anime apa aja nih? Goblin Slayer rasis ke Goblin. Aduh, itu siapa lagi tuh? Ini di bawah. Hulk rasis ke iblis. Bukan deh. Siapa lagi namanya cewek yang rambut merah tuh di Hulk? Dia rasisnya ke manusia, deng. Baru Frieren rasis ke iblis. Nah, yang satu ini gue nggak tahu nih. Ini anime apa, Pak? Overtake? Iya, ada hashtagnya tuh Overtake. Overtake rasis. Does a street monkey. Oh, dia gara-gara dia pakai kata monkey. Ya anjir, kalau cuma gara-gara pakai kata monkey dibilang rasis. Jujutsu Kaisen juga monkey loh. Ada kata sarunya loh tuh. Si Toji kan ngomong tuh di hadapannya Geto. Dasar, kau bahkan kalah sama monyet sepertiku. Makanya kan gara-gara itu langsung Geto sebut manusia monyet. Ya ilah, terlalu sensitif sini orang-orang gini nih. MF Ghost itu. Oh, Mother Father Ghost ya. Oke. Plesetan Bang, itu resist sama dengan pembalap. Oh iya betul juga. Bisa juga. Iya. Oh iya, gue nggak nyadar pada ada tulisan racer di strip. Anjir, gue malah fokusnya ke tulisan yang lebih kecil monkey, sedangkan tulisan yang lebih besar gue nggak nge. Apa istilahnya tuh, semut yang jauh terlihat tapi gajah depan mata tidak kelihatan. Gilgamesh juga selalu manggil Zasu. Oh iya betul, Gilgamesh juga rasis tuh. Frieza juga rasis loh, selalu manggil Raseyan tuh monyet.
4 rasis yang tercepat nge-reveal dirinya rasis pada anime season ini. Damn, why my favorite girl gotta be racist? Ini anime apa sebelah ini? Ada yang tahu? Black Clover. Black Clover baru samurai ya kali. Black Clover. Oh, Black Clover adiknya Yami. Oh, oke. Malum gua nggak nonton Black Clover gara-gara males lihat kaisar sihir yang tidak OP. Is ASF. ASF tuh artinya apa sih? By the way, ASF tuh asu apalah ya. sebelah kiri siapa ya? Kagura Bachi. Frieren is for racist. Sama pak. Bang Endo juga nanya sebelah kiri siapa? Frieren is for racist only. Nih, Frieren hanya untuk pembalap. Oh, iya. Jadi ya kalau lu nonton Frieren, lu rasis. Frieren is a sociopath and racist. Ya ini gue bisa bacain semua yang gue temuin di Twitter dan internet, tapi ini waktu pembahasan hanya akan habis dengan gue membacakan tweet dan menerjemahkannya dengan kasar. Tapi kalau kalian penasaran kenapa sih kok orang-orang ini bisa bilang bahwa Frieren ini adalah anime yang rasis dan hanya untuk orang... Oh, bacanya tuh Frieren, bukan Frieren. Oke, selama ini gue salah sebut. Rasis, dan pembuatnya ini tuh terkesan rasis. Sebelum gue ke situ, gue nggak bilang semua yang di internet ngomongin Frieren rasis itu bener-bener marah, bener-bener kecewa. Gue juga sadar kok beberapa ada yang nge-meme, beberapa ada yang cuma buat bercanda. Tapi yang bercanda ini makin dikit dan yang serius menanggapi hal ini tuh makin banyak. So, kenapa Frieren dianggap sebagai anime yang rasis? Kenapa karakter ini dibilang sosiopat dan rasis? Ini kenapa bang? Coba jelasin bang. Aku tidak paham bang. Coba bang, aku butuh pencerahan bang. semua terjadi setelah episode 9 dan 10. Jadi ingat gak kalian ketika Frieren itu masuk kota, dia itu kayak mendeteksi ada demon di sekitarnya. Dan tanpa ragu dia langsung membidikkan tongkat sihirnya untuk menembak para demon tersebut. Tanpa Ya, berarti betul ya tebakan gua. Istilah rasis ini merefer ke iblis tuh. dia pikir panjang, tanpa dia curiga, tanpa dia bertanya dulu, tanpa dia melakukan dialog dulu dan lain-lainnya. Untungnya hal tersebut langsung digagalkan sama para penjaga di kota. Nah, jadi menurut mereka, Frieren yang ngangkat tongkat dan langsung pengen nembak itu ya kayak polisi di Amerika sana sama orang-orang yang kulit hitam. Karena polisi-polisi di sana banyak banget yang rasis, yang menilai orang itu dari warna kulitnya, bukan dari orang itu bagaimana. Nah, sebelum lanjut ya, biar gue berpendapat dulu lah. Masalahnya, di kasusnya Frieren, iblis itu digambarkan sebagai predator manusia, bukan sebagai makhluk hidup yang bisa diajak komunikasi gitu. Malah di animenya kan dijelasin, mereka tuh belajar komunikasi biar bisa menipu manusia untuk nantinya dimakan. Istilahnya, iblis itu predator manusia. Mereka hidup dengan memakan manusia. Ini tuh ibaratnya sama kayak ayam disuruh hidup bareng sama ular. Ayam dilarang untuk takut sama ular. Kalau ayam benci atau takut sama ular, ayam tuh rasis. Padahal si ular itu makan ayam. Sama nih, di matanya Frieren, iblis itu kayak ular. Kalau tidak dibunuh, mereka yang mati. Dan itu episode 9 sama 10 sama flashback yang diliatin sama Frieren itu sudah memastikan kalau iblis itu murni jahat di dunia Frieren. Jadi kalau misalnya ada yang serius ngomong Frieren itu rasis hanya gara-gara dia membenci iblis, kemungkinannya cuma dua. Antara lu nggak nonton nih anime Frieren, atau lu terlalu tolol untuk tidak bisa memahami bagaimana logik atau rule di dunia Frieren tuh berjalan. Iblis di Frieren tuh nggak kayak anime lain pak. Nggak kayak misalnya di Kimetsu no Yaiba gitu, ada iblis yang bisa diajak ngomong. Atau misalnya ada Titan yang ternyata bisa berbaur dengan manusia. Atau apalah gitu istilahnya. Enggak, ini literally mereka cuma jahat aja. Dan itulah kenapa Frieren sangat benci sama iblis. Dan animenya sudah mengaminkan hal tersebut. Emang iblis murni jahat aja dari sifat lainnya. Kalau itu dibilang rasis, gimana ya? Kayak kita bilang ayam rasis kalau dia benci sama ular gitu. Aneh sekali. Ya, lanjut lagi. Dari orang itu bagaimana? Karena ya dengan akal sehat kita juga tahu bahwa kita tidak bisa menilai orang dari keturunannya. Kita nilai orang ya dari orangnya. Jadi apa yang dilakukan sama beberapa atau oknum di polisi di Amerika itu ketika nge-profiling orang kulit hitam dan langsung menodongkan senjata, ya tindakan yang rasis dan keliru. Tapi ini kan anime, ini fiksi, dan ya tidak bermaksud begitu. Yang bikin juga orang Jepang yang nggak hafal dan nge sama kultur di Amerika. Nah itu dia. Ini salah satu kasus di internet sih. Ini tuh contohnya kayak kasusnya tuh mirip seperti streamer Jepang atau siapa gitu yang pernah kena ban sama Twitch gara-gara dia ngomong kata Nigerundayo. Padahal dalam bahasa Jepang Nigerundayo kan berarti kabur. Tapi kalau di kultur orang Amerika itu kan rasis ya, lu sebut kata tadi tuh N itu. Nah akun streamer Jepang itu sampai di ban gara-gara dianggap rasis. Kasusnya sama kan kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak seluruh dunia tuh berputar dan berkutat sama permasalahan Amerika. Pokoknya semua orang tuh harus menggunakan perspektif Amerika lah. Kita tuh harus open minded kayak orang Amerika. Apa coba? Iklan McD. Oh iya, iklan McD juga sama tuh. Iklan McD Jepang malah yang ribut malah orang Amerika lah.
Siapa yang peduli Pak, target pasarnya aja beda. Nah ini fun fact ya, setahu gua ini juga jadi alasan kenapa kata negro tuh udah nggak dipakai di Indonesia ya, gara-gara itu juga. Karena kata negro tuh dianggap rasis sama orang barat. Makanya sekarang tuh kita nggak boleh sebut negro untuk orang yang berkulit hitam. Kita lanjut lagi. Dan tidak segala sesuatunya itu langsung berhubungan dengan kejadian yang ada di Amerika. Ini Amerika sentris banget yang nganggep apa-apa itu itu dia istilahnya Amerika sentris. Gue pengen sebut tapi gue gak tahu istilahnya apa ini. Seakan-akan dunia berputar sama Amerika, itu istilahnya Amerika sentris. Sama kayak apa? Jawa sentris. Semua berpusat di Jawa. Aksinya ke society mereka, padahal society itu kan banyak gak hanya di Amerika. Wah, terus berarti orang Jepang gak peka ya, no? Orang Jepang itu gak peduli sama rasisme di Amerika. Ya gak ke situ dong problemnya. Problemnya adalah ya beda aja. Ini fiksi, suka-suka yang buat. Ini fiksi, cerita medieval di mana itu ada makhluk-makhluk fiksi yang biasanya itu memang sudah terlahir jahat, dibuat dengan kejahatan dan melakukan aksi-aksi jahat. Wah, tapi gak bisa gitu dong, no? Kan gak semua makhluk. Hei, fiksi. Fiksi. Dan lagian, demon itu tuh bukan ras gitu loh. Itu kayak spesies gitu. Nah, di dunia Free Iron ini, demon... Nah, ini dibahas nih soal yang gue maksud tadi tuh. Bagaimana logik atau rule di dunia Free Iron tuh berjalan. Itu tuh ya spesimen hewan, makhluk buas yang bisa mempelajari bahasa manusia. Jadi dia bisa menirukan manusia dan menggunakan bahasa manusia untuk mengelabui manusia. Makanya ditambah lagi nih, kan ada adegan juga yang Free Iron itu langsung pengen ngebantai para demon gitu di masa lalunya, tapi sama FWB-annya, siapa sih gue lupa namanya, itu jangan dulu kasih kesempatan gitu. Bahkan sampai kepala desa itu mau kasih kesempatan gitu, tapi malah karena memberikan kesempatan itu malah dia jadi korban. Mau tahu yang disebutin tadi tuh premisnya kayak apa? Kayak Jujutsu Kaisen. Ada yang mau dibunuh nih, tapi kayaknya ada kesempatan deh. Tapi ternyata yang tidak jadi dibunuh itu malah menghasilkan korban. Yang nonton Jujutsu Kaisen pasti tahu siapa yang gue maksud. Dari kisah itu kita tahu bahwa demon itu hanya menggunakan bahasa manusia untuk mengelabui manusia, bukan untuk memahami manusia dan akhirnya berdamai dengan manusia. Makanya si Frieren ini nggak ambil pusing dan langsung mengangkat senjatanya dan pengen menembak itu demon. Dan di jalan cerita pun demikian gitu, dikiranya demonnya bakal beneran jadi baik, beneran pengen apa ya, ada perdamaian. Ternyata enggak, emang juga pengen ngelabuin gitu. Emang pengen melemahkan sistem pertahanan kota dan abis itu menyerang. Nah di sini pun jadi masalah lagi. Katanya ini berarti yang buat itu ya rasis gitu, menganggap kalau demon itu ya nggak bisa berubah. Kalau kata gue mah ya terserah. Ini kan dunia dia yang nyiptain fiksinya, ya udah suka-suka aja. Bahkan kalau sampai titik itu aja dikatain rasis ya, parah sih. Berarti tuh kalau misalnya argumen tadi tuh, kalau misalnya yang buat cerita Frieren sengaja ngedesain iblis selurus itu karakternya, artinya dia rasis dong. Itu bisa ditarik ke yang lain lo argumennya. Berarti kalau misalnya di Frieren tidak ada karakter LGBT, berarti yang bikin cerita Frieren nih anti LGBT ya. Bisa ditarik ke sana semua tuh. Bisa ditarik keluar konteks terlalu jauh nanti. Oh di sini nggak ada karakter cacat ya. Oh berarti Anda benci sama karakter cacat ya. Oh di sini nggak ada kok di cerita ini nggak ada karakter gemuk. Oh fatphobia pasti ya. Aduh apa-apa gimana ya. Emang kalau orang terlalu sering buka Twitter, kayaknya bakal entah kenapa kecerdasannya kayak turun gitu. Kenapa mesti disama-samain sama society yang ada di depan mata lu? Ini gue yakin banget yang ngamuk orang-orang state, orang-orang USA, orang-orang Amerika yang apa-apa tuh kayak merasa, wah ini tentang gue gitu. Berarti gue harus apa ya, harus melawan ini gitu, harus nge-cancel ini gitu. Kayak alah, gini loh, lu tau Lord of the Ring gak? Lord of the Ring udah lebih lama daripada Frieren dan mungkin lebih akrab di civilization di Amerika, Eropa dan lain-lain gitu. Kenapa lu kagak protes gitu sama Tolkien gitu? Kenapa orc gak ada yang baik gitu? Semua orc itu jahat, gak ada satupun orc yang baik. Gue gak tahu ya ada update ceritanya atau ada spin-off atau apa, tapi so far gue baca gak ada orc yang baik. Kenapa lu gak nge-cancel itu? Kenapa malah nge-cancel ya anime dari Jepang yang apa jangan-jangan orang nge-cancel Frieren gara-gara rating Frieren di atas Full Metal Alchemist. Jadi ternyata orang-orang yang bacot tadi itu sebenarnya preman mal tuh yang ingin mencoba menjatuhkan Frieren. Tiba-tiba langsung jadi ada propaganda. Terinspirasi sama kisah-kisah medieval RPG, JRPG Jepang. Why? Why? Gue nggak tahu apakah nanti akan ada demon yang baik di Frieren atau apa. Dan gue rasa itu terserah lagi pengarangnya mau bikin kayak gimana. Buat gue hal-hal kayak gini sudah sangat menjengkelkan gitu. Kita harus menjaga banyak omongan, banyak karya, banyak fiksi, banyak publikasi untuk tidak menyinggung banyak orang. Ketersinggungan itu jadi highlight abad 21 tau gak lama-lama. Yang dimana itu adalah sangat kemunduran dari civilization. Dan nggak selamanya apa-apa itu pasti balik-balik ke society lo. Nggak gitu ya. Lu kalau ngelihat asal-muasal anime ini aja udah jelas gitu. Oh ini anime gitu kan, kartun dari... Gue mulai mikir ya, kalau Frieren aja dibilang rasis, apa kabar anime isekai ampas anjir yang ceweknya banyak? Nanti dibilang, wah ini pendukung poligami ya.
Atau misalnya Overlord mungkin dibilang, oh ini mendukung penjajahan ya. Gimana ya? Segala sesuatu tuh bisa ditarik ke arah negatif soalnya. Kalau niat aja. Dari Jepang gitu. Kira-kira nih ngapain? Ngapain kartun di Jepang gitu ngomongin rasisme di Amerika? Agak jauh gitu. Ya boleh-boleh aja gitu kalau emang ada yang mau bikin. Tapi ya coba dipahami gitu. Ini medieval, ini karya orang Jepang yang dimana bahkan di karya-karya medieval Amerika seperti yang Lord of the Rings gitu, yang dimana orc ya jahat gitu. Ya udah. Apakah artinya gue boleh rasis? No, ya enggak. Ya enggak, ini nggak jadi bener rasis lu. Tapi nggak jadi bener juga ketika lu mengkritik sebuah karya fiksi itu tidak sesuai dengan society lu gitu. Bentar, kalau Frieren dibilang rasis 86 apa pak? 86 itu yang betulan rasis anjir. Yang benar-benar karakternya rasis tuh 86. Frieren aja dibilang rasis, 86 dibilang apa? Lebih parah padahal. Gitu, yang baik ke arah yang kayak gimana gitu. Ya harusnya lu ngamuk juga sih kalau apa-apa itu harus sesuai sama society yang sebenarnya gitu. Itu di medieval kenapa rajanya masih dipilih berdasarkan keturunan, kenapa nggak voting, kenapa nggak demokrasi gitu. Kenapa lu pada nggak protes yang kayak gitu ya? Karena nggak seksi gitu protesnya. Lebih seksi ngeprotes rasisme dibanding sesuatu yang belum demokrasi. Tapi ya begitulah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Dan kalau kalian ya itu tadi, kenapa banyak orang benci Frieren? Intinya di masalah iblis tadi sih. Seperti yang gue bilang tadi, iblis di Frieren tuh beda sama kebanyakan iblis yang sama iblis pada umumnya yang orang kira gitu. Iblis di cerita Frieren setidaknya untuk saat ini ya, karakternya tuh dibikin satu arah aja, ya jahat aja. Tidak ada sifat lainnya, sifat manusiawi lah, segala macamnya. Jadi kalau mau dibilang rasis nggak bisa. Ya kalau orang bilang rasis mah seperti yang gue bilang tadi, antara dia nggak nonton animenya atau dia terlalu tolol aja untuk memahami konteks anime ini. Rasis dan perbudakan Tatenuyusa. Tatenuyusa tuh jatuhnya rasis kah? Rasisnya di mana? Di Tatenuyusanya atau di ras Beastman-nya? Kalau di Tatenuyusa tuh jatuhnya bukan rasis deh, itu diskriminasi doang tuh. Kalau di Demi-Human mungkin rasis deh itu. Tapi masalahnya perkara rasis kayak gini, ini memang hal yang wajar kalau lu ngambil latar medieval era. Emang wajar kok menurut gue ya, emang wajar karena pada masa tersebut demokrasi belum ada. Orang-orang pada saat itu juga masih belum terlalu peduli dengan yang namanya kebebasan berpendapat dan segala macam. Jadi wajar lah kalau masih banyak stigma-stigma negatif kayak gitu. Salah satunya rasis. Gue bukan mewajarkan rasis ya, tolong ya, dipahami konteksnya. Ya itulah, gimana pendapat kalian soal topik ini ya? Kenapa banyak orang benci Frieren dan Frieren disebut rasis? Buat gue sih ini cuma orang-orang gabut yang pengen bikin ribut-ribut doang. Sama aja lah kayak fenomena isekai pribumi kan. Orang-orang cuma pengen mancing doang ya, tapi malah diseriusin sama banyak orang. Itu aja mungkin ya. Thank you semua yang udah nonton detik ini. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di konten yang lain dan bye-bye guys.